Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Penerbit BRIN. Perkenalkan, saya Mas Fitriani yang akan memandu podcast kali ini. Di episode ini, kita akan membahas tentang salah satu buku cerita bergambar yang masuk program akuisisi pengetahuan lokal BRIN yang berjudul Konggaha, Asal-Usul Sungai Lamekongga. Bagi kawan BRIN yang mungkin belum tahu, program akuisisi pengetahuan lokal merupakan salah satu program unggulan dari BRIN dan penerbit BRIN yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Nah, jenis karya yang diterbitkan dalam program ini ialah karya buku dan audiovisual. Tentu saja saat ini saya tidak sendirian, karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, yaitu penulis dari buku Konggaha, Asal-Usul Sungai Lamekongga, Ibu Sri Elita Sari. Iya, selamat pagi Bu, apa kabar? Pagi, alhamdulillah baik. Iya, ini saya tadi udah sempat berbincang, ini saya manggilnya Bu Elita ya. Boleh. Ya, sebelumnya saya izin membacakan sedikit profil dari Ibu Elita. Ibu Elita memiliki nama lengkap Sri Elita Sari. Beliau lahir di tahun 1972. Saat ini berdomisili di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Setelah menyelesaikan studi D3 Manajemen Informatika, beliau melanjutkan studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Aktivitas saat ini sebagai ibu rumah tangga dan 4 tahun terakhir ini aktif penulis loh kawan Brin. Nah, karya yang sudah beliau hasilkan ini ada 6 buku, di antaranya 3 buku pengarang tunggal atau solo, dan 3 lainnya merupakan buku antologi. Beliau ini juga aktif nulis di platform daring loh kawan Brin. Keren banget kan ya? Saya jadi nggak sabar nih mau ngobrol-ngobrol langsung sama Ibu Elita. Bu, boleh ceritain nggak sih Bu, sejak kapan Ibu mulai tertarik dengan dunia penulisan? Terima kasih Mbak Mas Naya. Iya benar Ibu. Sebenarnya saya tertarik menulis itu sejak saya mulai lancar membaca dan menulis. Oh, jauh banget, Sejak Bu. kecil, ya. Saya kan suka sekali baca. Jadi mungkin ya Mbak ya, eh, imajinasi anak kecil karena terlalu banyak membaca, eh, Mm-mm. banyak kan. Ya, Jadi betul. ketika saya disuruh atau disuruh oleh guru saya ditugaskan pelajaran bahasa Indonesia khususnya mengarang tuh saya akan lancar dan dengan sukacita saya menulis apa yang saya mau tulis gitu dan terbukti nilai saya pelajaran mengarang itu selalu terbesar di kelas gitu Oh. ya tapi seiring perjalanan waktu dengan kesibukan pekerjaan kemudian menikah punya anak gitu ya eh, saya baru benar-benar tertarik untuk nulis dan saya pikir untuk saya tekuni itu di 6 tahun terakhir gitu. Saya sudah mulai nulis-nulis deh tuh saya mulai saving tulisan saya di laptop gitu. Terus saya juga mulai tertarik untuk oh saya harus tambah ilmu deh nih karena kan saya penulis otodidak gitu. Jadi saya mencari kelas-kelas menulis gitu. Eh, Mulai rajin tuh saya ambil kelas menulis walaupun masih daring ya Mbak. Tapi saya Hmm. terus dari mulai penulisan apa eh, guru-guru yang baru juga sama-sama belajar sampai guru-guru saya yang benar-benar sudah penulis penulis pro seperti misalnya Beni Arnas gitu Mbak Asma Nadia gitu. Itu sih Wow. ya. Sejak kecil Bu udah tertarik karena ya imajinasi tadi Bu ya dari kecil Ya, untuk menyalurkannya. Terus ya. yang buat Ibu akhirnya ini imajinasi saya ini sepertinya bisa saya tuangkan itu yang membuat Ibu tertarik untuk menulis itu apa Bu? Kan seperti kita tahu kan menulis itu kayak kadang-kadang imajinasi yang sekarang itu kayaknya keren, tapi kemudian saat kita menuangkannya kok kayaknya tidak sekeren yang saya pikirkan ya. Akhirnya saya tinggalin gitu. Yang buat Ibu akhirnya tertarik dengan dunia penulisan, yang tertarik untuk memulai menulis itu gimana? Eh, Tadi itu waktu masih kecil itu karena saya punya banyak imajinasi. Terus Mm-mm. saya merasa ketika saya tuangkan dalam tulisan, dulu itu mungkin misalnya bukan hanya pelajaran mengarang, ada kertas atau ada buku diary gitu ya. Ketika saya tulis itu,
kok saya ngerasain happy gitu loh. Oh, oke. Ya, saya happy dan di 6 tahun terakhir ini, ketika saya, oh udah, kenapa saya berpikir, oh saya harus harus tekuni di dunia ini. Ketika 6 tahun terakhir saya anak-anak sudah tidak terlalu banyak kesibukan, anak-anak juga sudah besar, bahkan yang satu si kakak itu sudah kuliah jauh dari rumah. Hmm. Itu saya pikir, oh udah deh di sini saya harus saya betul-betul tekuni, saya harus salurkan apa yang saya suka selama ini, itu sih. Ya. Hmm. Iya, 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 iya. Oke, ini Ibu, bukunya yang masuk ke dalam penerbit BRIN ini kan merupakan salah satu buku cerita bergambar, Bu, ya. Tadi sebelumnya di profil Ibu juga sempat menulis 3 buku antologi. Ini yang akhirnya membuat Ibu tertarik untuk menulis buku cerita anak ini gimana sih, Bu? Sebenarnya kalau spesifikasi menulis, saya menuju ke cerita anak enggak juga ya. Jadi gini Mbak, eh, genre tulisan saya sebenarnya fiksi. Ketika Hmm, saya mulai mulai mengumpulkan tulisan itu, ketika saya mulai menulis itu memang fiksi, tapi semua gitu, semua kalangan usia, dari mulai fiksi dewasa dan fiksi anak-anak gitu. Nah, memang ada alasan waktu itu, memang niatnya segini, saya kayaknya saya lebih cocok di kalau di fiksi dewasa gitu. hmm, Pada akhirnya saya merambah juga ke fiksi anak karena ada kemirisan di dalam diri saya. Saya ngelihat kan anak-anak sekarang eh, terlalu apa namanya sibuk dengan gadget ya Mbak. iya benar-benar. Itu kemirisan saya, kenapa saya akhirnya saya juga harus nulis fiksi anak gitu. Saya berharap gini loh, ketika anak-anak itu yang sekarang memang nggak bisa lepas dari gadget mereka, Hmm, sekarang ini era buku cerita juga secara digital bisa diakses kan. iya, Bu. Saya berharap dengan semakin banyak tulisan-tulisan atau cerita-cerita anak, akhirnya anak-anak nih bisa orang tua atau gurunya arahkan, nih kamu pakai gadget, tapi dalam beberapa waktu kamu menggunakan gadget, buka juga aplikasi cerita-cerita anak gitu. Itu yang buat saya, Hmm. oh ya nggak apa-apa, it's okay, karena ini zaman anak-anak sudah memang banyak waktu mereka di gadget, tapi kita sebagai orang tua, sebagai guru, arahkan anak-anak untuk buka nih aplikasi cerita-cerita anak gitu. Jadi fokus mereka nggak terus di game saja, nggak terus di YouTube aja, tapi mereka juga kita arahkan untuk dalam satu waktu membuka gadget, mereka membuka juga cerita-cerita anak. Itu sih, Mbak. Oh iya Bu ya, karena ya keresahan Ibu tadi ya yang sama anak-anak zaman sekarang itu mainnya gawai, gadget terus Ya, ya. benar. Hmm, jangan-jangan anak-anak sekarang juga pada belum tahu cerita Timun Emas, Kayaknya sih Sangkuriang. gitu. Iya Bu ya, Enggak, ya sepertinya. udah ya. Oh, jadi PR kita Bu ya untuk Iya, iya benar. mengenalkan cerita-cerita rakyat ke anak-anak. Betul. Ya, Ibu tadi udah pernah menulis buku untuk kalangan umum dan sekarang Ibu juga ada menulis untuk buku anak-anak. Eh, apa sih Bu yang membedakan menulis untuk pembaca yang umum dan menulis untuk pembaca yang anak-anak, Bu? Lebih ke isi tulisannya ya, Mbak ya. Kalau Hmm, umum kan berarti tulisan kita itu dibaca oleh semua kalangan. Misalnya ya. mungkin seperti misalnya kita menulis opini yang sedang eh, apa namanya up to date beritanya gitu kita bikin kan. Itu Hmm. semua bisa baca. Ketika ditulis, bukan hanya orang dewasa, anak-anak pun bisa baca. Gitu. Itu materinya yang sebenarnya yang beda. Kalau anak-anak jelas kita buat di materi yang sesuai dengan lingkungannya anak, sesuai dengan yang sekitarnya anak gitu. Misalnya kalau cerita anak seperti Kongga Aha ini ya Mbak ya, eh, anak-anak suka kan dengan tokoh gitu ya, Betul. mereka suka dengan tokoh. Nah di cerita Kongga ini kan saya sebenarnya lebih fokuskan, ini ada loh Tasahya gitu, tokoh heroik gitu. Anak-anak kan suka ya dengan tokoh heroik ya. Nah, Benar-benar. ya aku mau coba mengarahkan ke sana biar anak-anak kita ini kan kita dalam rangka apa namanya menjaga tradisinya kita gitu. Sebenarnya salah satu kemisan juga buat saya sebagai penulis, kok anak-anak lebih lebih cenderung suka kagum dengan Superman gitu ya, dengan Hmm. Spiderman gitu kan.
Mm-mm. Mana mereka, adakah mereka yang kagum dengan tokoh-tokoh heroik yang mereka sebenarnya punya dan banyak gitu. Nah, dengan saya misalnya blow up tentang Tas saya ini luar biasa loh. Mm-mm. Burung besar, Mbak, bisa dimusnahkan oleh seorang Tasahaya. Burungnya itu, Mbak, kalau kongga itu kan, kongga ah itu kalau dia terbang itu bayangannya itu menutupi 7 area. Oh, gede Itu banget kira tuh ya. saking besar. Nah, kok kenapa gitu kita nggak ini loh, lihat loh tuh, ih, besarnya burung bisa dimusnahkan oleh seorang tokoh heroik yang kita punya gitu. Iya. Nah, jadi lebih ke sana sih. Jadi menonjolkannya di mana nih penulis? Mau menonjolkan di tokohnya atau di jalan ceritanya gitu. Kalau untuk penulisan buku anak. Ini yang benar, Bu. Ini kita udah jadi PR juga yang mengenalkan tokoh-tokoh heroik yang kita punya. Nah, sekarang anak-anak mah gambar-gambar bajunya Superman, Batman, Iya, ya, gak ada Sri Asih gitu, ada Gundala gitu. ya kan? Iya benar ya, kita kurang promosi nih Bu, kita harus promosiin lagi nih. Hmm, 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 hmm. Eh, jadi Ibu punya nggak sih Bu, kalau kayak saya itu punya seorang role model yang jadi kayak panutan saya gitu untuk dalam bentuk pengurusan penulisan. Saya kayak kayaknya saya seneng nih sama gaya gaya menulisnya beliau gitu. Yang jadi kayak saya pengen punya karya itu yang hampir sama, nggak bukan kita lagi ya sih, cuman saya pengen jadi seperti beliau gitu menulis. Ibu punya nggak sih yang jadi inspirasi ataupun referensi. Oh ya, referensi Ibu referensi ya sebagai penulis ya. Ada uh, jelas. Saya suka dengan kalau diksi itu Asma oh, Nadia. Kemudian saya suka juga buku-bukunya Habibur Rahman El-Shirazi oh, dan Terelie. Terelie. Ya, saya pahamnya Nah, cuma Terelie doang, Bu. Gimana nih? kalau masih kecil dulu saya suka Enid Blyton, pengarang Lima Sekawan. Ya, Oh, itu mm-mm. bagus. Novel dia, novel anak. Iya, Lima iya. Sekawan Enid Blyton kalau masih kecil. Terus remaja dulu saya suka dengan Titi Said. Gitu. Oh, Itu sih yang menginspirasi saya, tulisan-tulisan mereka gitu, cerita-cerita mereka. iya, Bu ya. Ya, apalagi beberapa penulis itu setiap ceritanya banyak pesan-pesan ya, Bu ya. Ya, setiap penulis saya rasa meninggalkan pesan dan Ya, kesan. kesan kesan mendalam juga. Iya. Ya, Em, Ibu punya nggak sih Bu referensi untuk menulis buku anak? Karena kan kita tahu buku anak tadi itu butuh pendekatan yang berbeda ya untuk bisa diterima saat dibaca oleh anak-anak. Kalau referensi buku anak, saya lebih, kalau penulisnya sendiri tidak spesifik, saya cuman begini, apalagi sekarang kan saya kayaknya lebih cenderung menulis buku anak, tapi tentang kearifan lokal gitu ya, Mbak. Mm-mm. Dari dulu kan saya sampai hafal hafal mati mungkin kalau bahasanya anak-anak sekarang. Oh, Cerita-cerita kayak Malin Kundang gitu kan, ya eh, ya ya. Tangkuban Perahu itu mungkin referensi saya dari cerita-cerita itu gitu. Eh, Hmm. Luar biasa ya, menetap di kepala saya bagaimana mereka bercerita gitu, diksinya seperti apa. Mungkin itu saya lebih cenderung ke cerita-cerita anak yang seperti cerita-cerita yang mengangkat kearifan lokal. Itu referensi saya. Oke, terus yang buat Ibu akhirnya tertarik untuk menulis Konggaha asal-usul Sungai Lamekongga ini awalnya gimana nih Bu? Eh, jadi gini, waktu di tahun 2020, sebenarnya waktu itu saya sedang bedah buku anak yang pertama, Nilai Sebuah Kebaikan. Itu di Mm-mm. event Hari Guru Nasional. Oke. Audiensnya waktu itu guru-guru di Kolaka. Nah, salah satu narasumbernya itu, kemudian materinya itu kan tentang kepenulisan juga ya. Mm-mm. Dari salah satu materinya selain bedah buku tentang materi kepenulisan. Salah satu narasumber itu menyampaikan pada kami, partisipan itu, katanya gini, eh, kita nih katanya semua nih di daerah di Kolaka, waktu itu kan di Kolaka ya Mbak ya, ininya eventnya.
kita di Kolaka nih katanya tahu cerita tentang Malin Kundang, kita tahu semua cerita tentang Tangkuban Perahu, Jakataru, bawang merah, bawang putih, gitu. Coba menurut beliau lagi, Bapak Ibu yang berada di sini bergeser ke Sumatera Barat, gitu. Tanya sama mereka, tahu nggak mereka cerita tentang Kongga Aha? Itu kayak saya kayak, aduh, wih betul juga gitu. Saya harus buat nih. Kenapa Mbak? Kenapa Kongga yang diangkat? Kongga itu kan sebenarnya ikonnya Kolaka Mbak. Hmm. Kongga itu ikon Kolaka dan setiap tahun itu, setiap hari ulang tahun Kolaka itu selalu dibacakan cerita tentang asal-usul Kolaka. Dan di dalam cerita Kongga itu bukan hanya tentang asal-usul Sungai Lamekongga, tetapi mengisahkan tentang terbentuknya Kolaka pertama kali. Di Oh. dalam cerita Kongga ini Mbak ya. Nah, kemirisan saya, ikon Kongga begitu besar dari zaman dulu. Dan ini cerita selalu orang tahu Kongga, Kongga, Kongga. Tetapi sebelum saya memutuskan untuk membuat buku itu, saya adakan riset kan ya, Mbak. Ya betul. Saya datangi narasumber, saya juga adakan kuesioner. Kuesionernya itu saya ingin tahu seberapa jauh sih orang-orang ini tahu tentang cerita Kongga Aha gitu. Ternyata saya miris. Hampir 90% itu tidak tahu cerita tentang Kongga Aha, Mbak. Ketika saya tanya, Kongga Aha apa? Kongga Aha itu burung. That's it, cuman itu aja. Kongga Aha burung. Detailnya cerita itu emang nyeritain apa gitu kan, saya dalam kuesioner itu ceritakan apa. Saya juga ada wawancara juga. Mereka nggak ngerti. Bahkan orang Kolaka yang sudah jauh usia di atas saya, yang mereka begitu mengagungkan cerita ini juga nggak terlalu tahu persis gitu. Mungkin itu ya sosialisasi yang sudah bukan sosialisasi, ya sosialisasi mungkin ya. Itu sih salah satu pembiasaan saya. Saya harus bikin ini. Saya harus buat orang Kolaka, orang Sulawesi Tenggara, bahkan secara nasional tahu tentang cerita ini. Gitu. Ya Bu ya, jangan kita di daerah sendiri tidak tahu Bu ya, ada cerita daerah Ya, di situ juga. ya, Taunya bawang betul. merah bawang putih, Malin Nah, gitu. Kundang, asal Mudah-mudahan, cerita asal dia nggak tahu gitu. ya, mudah-mudahan Waduh. doakan aja ini cerita nanti pada akhirnya akan sama dengan cerita Malin Kundang. Semua orang Betul. pada akhirnya tahu tentang cerita Kongga gitu. Amin, amin. Ini ada cerita-cerita rakyat lain nggak sih Bu dari Kolaka Bu? Yang Banyak, mungkin, Mbak. oh, Banyak sekali. hmm, Ya, banyak sekali. Tapi yang agak menonjol ini cerita Kongga karena itu tadi. Cuman iya itu ya. sekedar ada penulis, sudah juga ditulis, ada juga penulis sebelumnya ya. Walaupun bukan buku seperti saya, buku gabungan cerita-cerita rakyat Sulawesi Tenggara misalnya, ada Kongga di dalam gitu. Ada. Oh, Tapi kalau yang secara satuan seperti saya solo hanya Kongga A saja, baru saya gitu. Kalau di oke. kalau di secara di internet sih ada yang buat di internet cerita tentang Kongga gitu. Tapi kurang kurang banyak kali karena itu Bu ya. Publishnya ya yang kurang, kayaknya kurang dipublish. Mm-mm. Mm-mm. PR kita bersama nih. Ya, PR saya Mengenalkan terutama cerita-cerita penulisnya. rakyat. Aduh, kita juga Bu. Iya. Iya, 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 betul, betul. Tadi Ibu sempat bilang Ibu bertanya gitu ya, riset untuk cerita-cerita rakyat tadi sih mengenai Kongga gitu, mencari narasumber gitu. Mm-mm. Eh, Ibu ada kesulitan nggak sih Bu mengubah materi riset Ibu itu menjadi naskah untuk bisa dibaca sebagai cerita anak-anak Bu? Kalau referensi kan bukan hanya dari narasumber ya, Mbak. Saya juga Hmm. membaca cerita-cerita yang sudah ada. Mm-mm. Terus jelas saya juga membaca tentang bagaimana membuat tulisan-tulisan anak. Itu jadi kayaknya kesulitannya sih, Insya Allah waktu saya membuat itu tidak tidak terlalu ada karena saya juga sudah beberapa tulisan anak saya buat. Eh, Hmm. jadi itu saja, Insya Allah tidak ada kesulitan. Oh, jadi mengubah materi risetnya ke bentuk naskah untuk tulisan anak itu sebenarnya hampir sama, Bu ya. Ya, Nggak hampir perlu sama. nggak perlu Tapi kayak menerjemahkan bahasa-bahasa karena asing kan gitu. nah,
Ya, karena kan memang sebelumnya juga sudah ada cerita itu juga sudah berkembang, hanya kita yang kurang 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 membaca gitu. Nah, sekolah Mm-mm. kembali menjadi cerita, uh, oh enggak, tapi dalam versi cerita untuk anak. Oke, iya. Ini Ibu tadi sempat, sebelum kita sempat cerita-cerita, Ibu tadinya awal untuk penerbitan buku itu jalur indie, Bu ya. Ya, Hmm. Akhirnya Ibu mau ikut, akhirnya Ibu ikut dalam program akuisisi BRIN ini gimana sih, Bu? Kenalnya dari mana, Bu? oh ya. Yang menyarankan saya itu penerbit buku sebelumnya, Mbak. Kan buku saya ini sudah berupa buku dimasukkan ke program akuisisi. Mm. Nanti penerbit saya sarankan mau ikut nggak program akuisisi BRIN gitu. Mereka Mm-mm. jelaskanlah semua bahwa berupa buku juga bisa gitu. Akhirnya sudah, alhamdulillah, dengan proses yang lumayan lama ya, 4 bulan kayaknya, atau 5 bulan sampai terbitnya. Luar biasa, tapi keren, Masya Allah, BRIN. Eh, Eh, Memang isi materinya tetap, karena kan kita masih tetap gunakan buku yang lama, tapi kan banyak tambahan-tambahan di dalam, ada kata pengantar, ada daftar pustaka, ada prakata gitu. Dan saya sih lebih ke senang dengan prosesnya pada waktu itu. Oh, saya punya pengalaman mm. baru, saya punya wawasan baru gitu. Oh, ternyata begini ya penerbitan di luar penerbitan India. Apalagi ini saya harus bersyukur, saya harus bangga bahwa kok saya bisa ikuti proses penerbitan di sekelas badan riset gitu. Waduh, Masya Allah. terima kasih Bu, mau ikut program ini Bu. Jadi tadi Ibu ya walaupun menunggu 4 bulan sampai akhirnya kita terbitkan Bu ya, Ya. eh, benefit yang atau pengalaman menarik yang Ibu rasakan sebagai penulis ketika memperoleh penghargaan ataupun apa ya karya Ibu lolos dalam program ini apa Bu? Ada nggak Bu? Ya, jelas kalau benefit nominal materi ada ya. Ya. Oh, terima kasih. Tapi yang lebih saya terkesan benefitnya itu tadi, Mbak. Saya bilang ketika proses 4 bulan itu yang saya lalui, akhirnya saya kenal dengan berkomunikasi dengan beberapa teman BRIN kan. Nah, lebih dari 5 orang kayaknya komunikasi dengan saya dengan bagian-bagian yang berbeda kan. Nah, kemudian Editor ini. ya banyak uh, wawasan saya, pengetahuan saya tentang penerbitan itu jadi bertambah gitu. Yang tadinya saya cuma Hmm. tahu, oh saya masukkan naskah di penerbitan Indi, ada memang komunikasi antara saya dengan editornya ya gitu. Tapi ini pengalaman baru saya ketika buku saya alhamdulillah pada akhirnya lolos di program akuisisi BRIN. Perjalanannya yang buat saya luar biasa, menambah pengetahuan saya, menambah Mengenai wawasan saya. alur Bu ya, alur proses Alurnya, gitu. iya iya gitu. Iya, iya, iya. Oke, Ibu ada boleh tahu nggak Bu, apa harapan Ibu untuk program akuisisi ini ke depannya? Harapan saya sebenarnya ini Mbak, tapi saya nggak tahu ya apa yang saya ungkapkan ini sudah ada atau belum. Oke. Eh, ini kan bentuknya dalam apa digital ya, bacaan Ya, Ibu. digital, e-book ya. Itu mungkin belum belum semua anak-anak atau sekolah-sekolah tahu gitu. Ini harapan saya, bisa nggak pro apa kanalnya BRIN itu diinformasikan ke sekolah-sekolah, eh, bahwa sampaikan di sekolah bahwa ini ada loh buku digital di versi BRIN gitu, agar mereka juga oh ya gitu, mereka akhirnya bisa akses gitu dengan sosialisasi yang dilakukan oleh BRIN ke sekolah-sekolah atau ke universitas gitu. Jadi yang membacanya Hmm. itu nggak yang tahu aja seperti saya, kan saya tahu karena saya menerbitkan buku di situ. Itu Hmm. mungkin juga ada beberapa yang tahu karena memang minat bacanya besar, akhirnya tahu tentang tentang kanal BRIN gitu. Tetapi mungkin dengan misalnya BRIN konekkan ke sekolah-sekolah ataupun sampai ke universitas, bahwa perkenalkan bahwa ini ada loh penerbitan bacaan digital gitu. Jadi mungkin semakin
semakin banyak yang baca pada akhirnya gitu loh Mbak. Oke, ini saya izin sedikit menanggapi. Sebelumnya kita sempat ada acara-acara webinar gitu, Oh Bu, gitu, bedah oh buku. ya. Iya, Cuma iya. mungkin sasaran webinar kita kemarin masih mahasiswa karena buku-buku ilmiah ya. Jadi terima kasih Bu masukannya untuk yang sekolah-sekolah ya untuk mengenalkan cergam ke anak-anak. Kalau misalnya juga penerbit Brain ini nggak cuman ada buku-buku berat, tapi Ya, juga kita punya cerita bergambar untuk anak-anak ya. Terima kasih Bu, bisa iya, jadi masukan sama-sama. untuk kita. Oke, seru sekali ya kawan Brin. Tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung waktu nih Bu. Ada nggak sih Bu yang masih ingin disampaikan kepada kawan Brin sebelum kita tutup obrolan kali ini? eh Kalau saya untuk teman-teman BRIN, apalagi yang memang eh, concern di kepenulisan ya, eh, ini tuh program Okus itu event yang luar biasa loh gitu. Gunakan eh, buat penulis-penulis yang ada, eh, menulis dan kirim gitu karena buat saya pribadi ya Mbak, saya kan tujuan saya menulis Kongga itu biar ini menjadi cerita rakyat tanah air ya, bukan hanya dikonsumsi oleh Kolaka Sulawesi Tenggara. Saya merasa begini, dengan buku saya dipublish di kanal BRIN gitu, akhirnya terbantu apa yang saya eh, apa yang menjadi tujuan saya menulis buku Kongga gitu. Hmm. Otomatis kan yang membaca itu bukan hanya sekedar kalangan saya saja. Ketika buku kita dipublish di kanal BRIN, semua orang bahkan mungkin dunia ya bisa Ya, mengakses, betul. bisa Ya. membaca buku kita. Jadi buat teman-teman BRIN, jangan ragu deh kalau ada naskahnya yang memang bisa dimasukkan ke BRIN, tulis saja, kirim saja karena itu tadi kita dibantu dipublish tulisan-tulisan kita oleh penerbitan BRIN gitu Mbak. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, Eh, sama. Untuk kawan Brin, jika masih ada yang belum membaca buku cerita bergambar Konggaha, asal-usul Sungai Lamai Kongga, kawan Brin dapat membacanya di web penerbit Brin dengan tautan penerbit.brin.go.id. Ya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Sama. Ibu Elita, sudah bersedia berbincang-bincang dan membagikan pengetahuan serta pengalamannya kepada saya dan kawan Brin. Terima kasih banyak Ibu. Makasih sama-sama saya juga. Oke, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brain. Selain itu, kalau misalnya kawan Brain ingin mendapatkan pengalaman yang menarik seperti Ibu Elita, dapat langsung berpartisipasi dalam program akuisisi pengetahuan lokal Brain dengan mengirimkan karya buku ataupun audiovisual melalui tautan linktree/akuisisi Brain. Sekian podcast kali ini, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Podcast Penerbit Brain, podcast ilmiah masa kini. Sampai jumpa. Podcast Penerbit BRIN, podcast penerbit ilmiah masa kini.